Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cabang kaidah fikih al-kharaju bitamani. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalam kaidah ini mungkin saya bisa langsung pada contoh itu yang mana pada suatu hari ada seorang menjual budak. Budak tersebut telah bertempat tinggal di tempat pembeli selama beberapa hari. Lantas si pembeli menemukan cacat pada budak tersebut dan melaporkan masalah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada penjual. Si penjual berkata, "Wahai Rasulullah, ya si pembeli telah mengambil manfaat dari budakku." Rasulullah menjawab, "Al-kharaj, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian." Dalam kaitan ini, Abu Ubaid mengatakan yang dimaksudkan dengan al-kharaj dalam hadis ini adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli seseorang, yang kemudian orang tersebut menyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya dalam waktu tertentu. Lantas diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian dia kembalikan kepada penjual tersebut. Dengan diambil seluruh uang harganya, pembeli itu sungguhnya memang telah memanfaatkan hamba itu dengan memperkerjakannya. Pemanfaatan yang dilakukan pembeli tersebut dapat dibenarkan karena ia telah memberikan nafkah kepadanya selama berada di tangannya. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Itulah penjelasan dari al-kharaju bitamani, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cabang kaidah fikih al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan itu disukai. Kaidah ini dirumuskan oleh para ahli usul fikih dari dua dalil sebagai berikut. Pertama, firman Allah dalam surat Al-Hujurat yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berbuat prasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa." Kedua, hadis Nabi yang kedua yaitu hadis Nabi yang artinya barang siapa dapat memelihara dari syubhat, niscaya bersih agama dan kehormatannya. Kandungan dua dalil di atas adalah bahwa kita dilarang berprasangka buruk dan diperintahkan menghindari hal-hal yang syubhat. Sebab dari prasangka buruk dan hal yang syubhat itulah muncul perselisihan. Dari norma-norma itulah maka dirumuskan kaidah fikih di atas sehingga lari atau keluar dari perselisihan dipandang sebagai hal yang disukai agama. Atas dasar kaidah di atas maka adapun contoh dari kaidah atas dasar kaidah di atas yaitu contohnya orang musafir sejauh 3 marhalah atau lebih kurang dari 84 km disukai lebih baik mengqashar salat sebagai jalan keluar dari perselisihan para ulama dalam masalah ini. Abu Hanifah berpendapat wajib qashar, imam yang lain berpendapat tidak wajib qashar. Mengqashar salat ketika musafir dengan menganggap bukan suatu kewajiban tetapi sebagai perbuatan yang disukai, berarti sudah memilih jalan keluar dari perselisihan. Ada juga contoh yang lain, orang buang air besar atau kecil disukai lebih baik tidak menghadap atau membelakangi kiblat sekalipun di tempat tertutup sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Imam As-Sawri mewajibkan menjauhi menghadap dan membelakangi kiblat pada saat buang air besar atau kecil, sedangkan imam yang lain tidak mewajibkan hal seperti itu. Adapun dalam contoh ini dalam kitab Fathul Qorib dikatakan, dalam Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hal ini dihormati sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap arah kiblat. Itu mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cabang kaidah fikih ad-daf'u aqwa minar raf'i. Menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Artinya, menolak agar tidak terjadi lebih kuat daripada mengembalikan sebelum terjadi, atau menjaga diri agar tidak sakit lebih utama daripada mengobati setelah sakit.
Dari kaidah ini diketahui bahwa air mustakmal apabila sampai 2 kullah kembalinya menjadi suci diperselisihkan, tetapi kalau sejak semula sudah 2 kullah banyaknya disepakati sucinya. Bedanya kalau sudah banyak sejak semula berarti menolak, dan banyak setelah mustakmal berarti mengangkat. Jadi menolak lebih kuat daripada mengangkat. Contoh lain, berarti mencegah untuk melakukan solat bagi orang tayamum. Berarti mencegah untuk melakukan solat, tetapi adanya air di tengah-tengah solat tidak membatalkan solat. Dari kaidah di atas juga dapat dipahami bahwa kefasikan mencegah orang untuk diangkat menjadi imam. Tetapi kefasikan terjadi di tengah-tengah menjadi imam, tidak menjatuhkannya. Mungkin ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kaidah fikih ar-rukhsah la tanatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak bisa dicampur atau dikaitkan dengan maksiat. Pada kaidah di sini menjelaskan bahwasanya apabila ada seorang melakukan perjalanan musafir yang mana lebih dari 84 kilometer, sehingga orang tersebut dibolehkan untuk melakukan rukhsah yaitu mengqashar salat. Tetapi di sini dalam kaidah ini dijelaskan bahwasanya ar-rukhsah la tanatu bil ma'asi, rukhsah tersebut tidak bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan maksiat. Apabila dalam perjalanannya orang tersebut untuk melakukan kemaksiatan, seperti halnya orang melakukan perjalanan ke Surabaya untuk untuk pergi ke diskotik, maka hal tersebut rukhsah di situ tidak berlaku pada orang tersebut, karena di situ orang tersebut melakukan kemaksiatan, seperti yang dalam kaidah tadi rukhsah la tanatu bil ma'asi, bahwasanya rukhsah itu tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Namun dalam hal ini Imam Asy'uti menjelaskan bahwasanya rukhsah apabila orang tersebut melakukan perjalanan dari awal sudah memiliki niat bahwasanya dia mau pergi ke suatu tempat yang maksiat, maka hal tersebut rukhsah tidak berlaku. Tetapi apabila orang tersebut berangkat, pada awalnya dia berangkat untuk pergi ke Sunan Ampel, makam Sunan Ampel, namun ternyata nyampe di Bangkalan orang tersebut berhenti dan melihat orkes, maka hal tersebut rukhsah di situ masih boleh dilakukan. Mungkin ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.